salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Anis Nurrohmah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali. Video yang sedang Bapak Ibu saksikan kali ini merupakan contoh coaching untuk supervisi akademik di tingkat SMA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya mau minta izin dulu sebelumnya. Nanti pas Bu Dwi ada jam mengajar, saya izin untuk observasi di kelasnya Bu Dwi. Nah, sebelum observasi tentunya ada hal yang perlu saya konfirmasi dulu atau biasa pra observasi ya kalau misalkan dalam supervisi akademik. Nah, ini saya mohon izin, nanti ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bu Dwi terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk saat ini Bu Dwi mengajar di kelas berapa, Bu Dwi? Saya mengajar di kelas 10. Kelas 10 ya. Oke. Nanti saya bisa ikut di kelas berapa saat Bu Dwi mengajar? Ntar kelas 10.5 bisa. 10.5 bisa ya. Bisa. Jadwalnya nanti siang atau kapan, Bu? Ntar siang ada jam, nanti jam siang. setengah 1 ada. Oke, siap. Nanti izin jam setengah 1 saya ikut di pembelajarannya Bu Dwi ya. Ya, ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dulu Bu Dwi terkait pembelajaran yang akan dilakukan sama Bu Dwi. Untuk sekarang kan Bu Dwi megang kelas atau mengampu di kelas 10. Nah, ini kalau di kelas 10 pelajarannya Bu Dwi kan kimia. Capaian pembelajarannya apa, Bu? Ya, capaian pembelajarannya itu peserta didik dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dilihat dari berbagai aspek seperti lihat dan perubahan. Peserta didik juga mengaitkan fenomena tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti di pembelajaran yang kelas 10 ini ada fenomena terutama kaitannya dengan perubahan zat ya. Oke, kalau kalau untuk sesi hari ini yang di kelas seperti yang dibicarakan Bu Dwi 10.5 ini ada nggak sih Bu tujuan pembelajarannya? Kalau ada apa saja? Tujuan pembelajarannya itu ada 3. Saya menggunakan pembelajaran PBL. Tujuannya yang pertama itu peserta didik mampu menguraikan partikel penyusun materi dengan benar melalui literasi. Yang kedua, peserta didik mampu memilih perubahan materi dengan benar melalui percobaan sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan perubahan materi dengan baik melalui presentasi. Baik. Dari 3 tujuan tadi berarti ada muatan literasinya ya, ada muatan literasinya, kemudian ada percobaan sederhana dan laporan melalui presentasi. Baik, kalau boleh tahu anak-anak itu ketika belajar ini apa sih Bu yang mau dikembangkan sama Bu Dwi, misalkan kemampuannya untuk apa atau mereka meningkat dalam apanya kayak gitu, Bu? Dalam pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan feedback itu dengan menggunakan teknologi supaya anak bisa lebih semangat lagi dalam belajar karena tidak bosan dalam pembelajarannya. Antar ada video, ada YouTube, ada kuisis, dan menggunakan Google Form. Baik, berarti di pembelajaran Bu Dwi pada kesempatan nanti sudah menggunakan TIPEK TIPEK, contohnya penggunaan YouTube, kuisis dan Google Form. Nah, baik Bu Dwi, ini sudah bagus ya, sudah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, tadi Bu Dwi sempat mengatakan bahwa ini menggunakan model PBL ya, problem based learning. Nah, ini kalau saya boleh tahu alasan Bu Dwi atau mengapa Bu Dwi memilih
apa model PBL ini apa Bu Dwi? Saya memilih model PBL ini karena ini bisa memotivasi anak untuk semangat belajar. Kemudian PBL ini dipusatkan atau senternya kepada siswa. Jadi siswa lebih kreatif lagi, lebih mandiri lagi dalam pembelajaran. Baik, jadi pembelajarannya Bu Dwi sudah mulai ini apa learning centernya itu ke peserta didik. Baik, terima kasih Bu Dwi. Kalau saya boleh tahu pas nanti pembelajaran itu kan otomatis ada kegiatan ini ya, pembuka, kemudian ada inti, ada penutupnya gitu. Nah, yang menarik dari kegiatan pembelajaran dari yang Bu Dwi akan sampaikan itu apa Bu yang menurut Bu Dwi? Ini keunggulan dari pembelajaran hari ini gitu. Pembelajaran PBL ini kan ada 5 sinta. Di kegiatan inti itu ada orientasi siswa, kemudian yang kedua itu membentukkan kelompok, entah dibagi beberapa kelompok menjadi 6, kemudian yang ketiga itu membimbing penyelidikan atau kelompok dalam percobaan sederhana. Kemudian yang sinta keempat itu ntar peserta didik menyampaikan presentasinya dari percobaan tadi. Kemudian yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah tersebut. Baik, berarti Bu Dwi sudah menyusun sintak-sintaknya dari PBL ya. Baik, terima kasih, sudah sangat bagus. Nah, berikutnya Bu Dwi kalau boleh di dalam pembelajaran itu ada nggak sih, kan kita sebagai guru kadang melihat ya peserta didik kan jenuh gitu ya, nggak semua sih, pasti ada sisi jenuhnya itu bosan, terus diem atau apa gitu yang semaunya sendiri. Nah, untuk mengembalikan mood itu ada nggak sih di pembelajarannya Bu Dwi? Kalau saya biasanya pakai es breaking, misalkan anak-anak itu bosan atau sudah mulai ngantuk, kita ajak es breaking, itu pasti anak-anak lebih semangat lagi. Oke, baik. Kalau untuk es breaking yang sekarang ini, kalau boleh tahu apa yang mau diterapkan Bu Dwi? Misalkan bisa tepuk semangat atau bisa gajah, semut, ular atau cacing seperti itu. Ya, baik, sudah ini ya, ada integrasi es breaking di dalam pembelajaran. Baik, karena ini kurikulum merdeka, boleh saya diinformasikan kira-kira ini kan pasti ada profil pelajar Pancasila yang disematkan dalam pembelajaran. Kalau dalam materi yang sekarang ini apa Bu yang profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu kan ada 6, tapi saya mengambil hanya 4 ya. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua bergotong royong, yang ketiga itu adalah bernalar kritis, dan keempat itu adalah mandiri. Oke, baik, berarti dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila sudah ada 4 terinput di situ ya. Baik, ini kadang juga dalam pembelajaran di kurikulum merdeka ada sesuatu yang memang harus disampaikan, itu yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh tahu di materi ini atau dalam pembelajaran, rencana pembelajaran ini dari Bu Dwi ada nggak sih model atau aplikasi dari pembelajaran berdiferensiasi itu? Berdiferensiasi ntar di percobaan, percobaannya berbeda-beda. Misalkan yang satu ada yang melelehkan mentega, yang satu ada membakar kertas, kemudian yang satu ada mencairkan es batu. Itu ada mengalami perubahan apa, perubahan kimia atau perubahan fisika seperti itu. Baik, berarti sudah mulai ada pola pembelajaran berdiferensi. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi ada perbedaan. Jadi peserta didik ini ya mereka melakukan percobaan itu sederhana itu enggak semua sama gitu, tapi berbeda-beda. Berarti nanti di setiap kelompok pasti mereka berbeda juga ya untuk presentasi. Nah, itu nanti dalam menuliskan hasil ini ya, pengamatan atau percobaan itu pakai aplikasi atau ditulis tangan atau seperti apa? Untuk menulis hasil percobaan itu saya kasih LKPD. LKPD Di situ sudah ada petunjuk percobaan, kemudian ada menjawab dan sebagainya. Setelah itu nanti dipresentasikan. Oh iya, bagus. Berarti sudah ini ada LKPD untuk hasil yang nanti dipresentasikan. Baik. Kalau ini Bu Dwi, saya kadang penasaran gitu di pelajaran kimia
contohnya gitu, pemantik ya, kita ngomongnya pemantik ya, di awal itu ada video atau ada gambar atau apa. Kalau boleh tahu, kalau nanti di pelajarannya Bu Dwi ini yang tentang perubahan zat, ada nggak sih video yang ditampilkan atau gambar yang ditampilkan untuk memantik rasa penasaran siswa, ini apaan sih gitu? Ada, nggak? Ya. itu ada gambar singkong mentah dengan singkong yang sudah difermentasi menjadi tape. Nah, itu ada perubahan apa? Kemudian ada sepeda motor setelah hujan kenapa harus segera dicuci gitu? Kenapa? Karena itu ada perubahan kimia dan fisika. Iya, baik. Ini ya sudah jelas ya, berarti apa saja rencana yang mau dilakukan oleh Bu Dwi untuk pembelajaran hari ini. Nah, kalau ini Bu Dwi, sisi kognitifnya dari pembelajaran ini yang ingin dicapai apa Bu Dwi? Misalkan anak, sisi kognitif kan berarti dalam hal kepandaian ya, itu yang apa yang direncanakan atau yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini apa Bu Dwi? Anak mampu memahami perubahan zat yang ada di dalam di sekitar kita. Misalkan perubahan kimia apa, perubahan fisika itu apa. Mampu memahami perubahan zat di sekitar kita. Oke. Kalau untuk akhir dari pembelajaran Bu Dwi, akhir pembelajaran apakah ada post testnya atau refleksi atau evaluasi, itu apa yang akan digunakan? Yang pertama itu ada pretest, kemudian yang terakhir itu ada post test pakai Google Form dan juga ada refleksinya. Oh, ada refleksinya pakai Google Form juga. Oke, berarti nanti ada refleksi pembelajaran ya. Saya mengapresiasi ini yang tadi sudah dikemukakan oleh Bu Dwi, sudah runtut dan sudah mulai mengintegrasikan. Saya yang paling senang tadi itu pembelajaran yang sudah berpusat kepada murid, kemudian sudah mulai ada pola pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik, saya simpulkan di sini peserta didik ini mereka melakukan percobaan sederhana tapi tidak sama semua gitu, tapi berbeda-beda. Jadi saya akibatnya nanti ya ini presentasinya pun lebih variatif ya. Dan Bu Dwi juga sudah ini merencanakan ada semacam refleksi pembelajaran di akhir yang nantinya akan menggunakan Google Form. Baik Bu Dwi, nanti saya izin untuk datang ke kelasnya Bu Dwi pada saat pembelajaran. Nanti saya nggak akan ganggu, saya nanti di belakang gitu untuk mengamati sambil nanti kalau misalkan ada hal yang perlu kita diskusikan terkait pembelajaran, mohon berkenan untuk kita berdiskusi apa saja yang nanti kurang atau hal yang sudah baik atau yang perlu ada tindak lanjut dalam sesi atau pembelajaran berikutnya tentu saja ya. Terima kasih Bu Dwi, semoga nanti pembelajaran hari ini lancar. Saya terima kasih sekali sudah dibantu untuk wawancara terkait pra-observasi atau sebelum datang ke kelasnya Bu Dwi. Gitu aja Bu Dwi, terima kasih sekali ya. Sama-sama. Baik, assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Sudah bersih, sehat semuanya, sudah pada cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah siap pembelajaran? Sudah siap pembelajaran. Sebelum kita ke materi perubahan itu, masih ingat nggak materi sebelumnya? Materinya apa? Masih apa?
metodenya. Lagi lebih semangat lagi dalam belajar, ya, semangat kan? Semangat. Setelah ada percobaan, ntar ada post test juga, ada post test melalui Google Form. Sudah saya kirim ke WA kalian ya Google Formnya, ntar dibuka lagi kalian post test. KKM-nya berapa? KKM-nya? Ya, KKM-nya 75. Misalkan tadi di bawah 75, kalian ya semoga tidak ya. Ya semoga tidak, nilainya di atas 75 semuanya. Ya, itu dari 7. Ada enggak? Ada? Ya. Bu, saya mau tanya, ini perubahan tape singkong ke perubahan dari singkong ke tape itu termasuk perubahan apa? Iya, ntar kita bahas ya. Ya biar kalian paham, ntar kita videonya sesuai dengan kelompoknya ya. Pon Mas, kelompoknya mana? Silakan bergabung. Sudah terbentuk kelompoknya masing-masing. Ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok ya. Ketuanya juga sudah dibentuk. Ini saya bagikan LKPD-nya. Di situ di LKPD sudah ada. Ntar nama kelompoknya ditulis ya. Ketuanya yang di atas ya. Ketuanya di atas. Nama anggotanya kamu apa? Melelehkan. Ya, dibaca, dibuka yang ketiga. Langkah-langkahnya dibuka. Silakan. Polanya belum ada. Ini polanya dilarutkan dulu. Jadi kasih air. Satunya mana? Terjadi perubahan apa di situ diamati? Diamati. Nah, setelah dibakar ada perubahan apa diamati ya? Ya, diamati ada perubahan apa di situ ya? Kemudian diisi. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian es yang dicairkan dan penyelesaian Israel lakukan. Yang keras Mas. Perkenalkan, nama saya Nova Kusnandro. Saya Pak Rekudal Tufa. Saya Nova Kusnandro. Saya Cecilia Bintang. Di kesempatan kali ini kami akan menjabarkan dari cara kerja, kemudian alat dan bahan, serta data pengamatan yang kita amati.
baru. Contohnya tadi apa membakar? Ya, membakar kertas tadi sudah. Selanjutnya nih, sudah ada perubahan materi digabungkan menjadi dua macam. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia, yaitu perubahan materi yang bersifat sementara dan tidak menyebabkan terjadinya materi jenis baru. Contohnya es mencair tadi yang dari bergaya tadi, beras ditumbuk tadi punya es apa? Beras ditumbuk. Kemudian bertiga kawat lampu listrik. Yang kedua perubahan kimia, perubahan materi yang bersifat kekal menghasilkan materi jenis baru. Seperti besi berkarat tadi sudah saya tampilkan tuh gambarnya, sepeda motor yang berkarat. Kemudian proses fermentasi tadi sudah saya tampilkan gambar simpang ya. Kita tidak bikin langsung cara fermentasi karena membutuhkan waktu cukup lama. Saya tampilkan gambarnya aja. Pastinya kalian sudah paham ya dari gambar tadi. Di bawah 75 berarti kita revisi lagi. Sudah saya siapkan soal-soal reviewnya. Ya. Setelah kalian proses, dibuka link lagi. Di situ ada refleksi guru peserta didik. Silakan diisi juga refleksinya. Dibuka di grup ada refleksi peserta didik. Ya, buka. Silakan diisi selama kalian pembelajaran apa yang kalian rasakan, diisi di situ. Refleksi sudah dibuka. Refleksi. Sudah diisi semuanya refleksinya? Sudah oke. Berarti kalau sudah mengisi poster, sudah refleksi, berarti materi pembelajaran sekarang, materi dan perubahan sudah selesai ya. Berarti kita persiapkan untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu apa? Konfigurasi elektron. Silakan di rumah kalian pelajari konfigurasi elektron, baca-baca, cari di Google dan SPO ya, sistem periode usul. Ya, tidak ada yang ditanyakan? Ada yang tidak ada kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita cukup dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian pembelajaran ini bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian paham tentang perubahan zat. Silakan dipimpin berdoa dulu. Bersiap. Untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau